Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Anindini Winda Amalia. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi salah satu pilar terpenting dalam pengobatan tradisional Tiongkok, yaitu ilmu diagnosa atau Chongyi Chen Sui. Ini adalah salah satu seni dan sains dalam mengidentifikasi ketidakharmonisan yang terjadi dalam tubuh. Pada pembahasan ini kita ada 7 bagian, yaitu pengantar dan definisi, sejarah diagnosa pengobatan tradisional Tiongkok, kemudian metode diagnosis, Sichen, diferensiasi penyakit dan sindrom, 3 prinsip dasar dalam diagnosis, 4 prinsip operasional klinis, serta dokumentasi dan cara belajar. Yang pertama adalah pengantar dan definisi. Kita masuk ke etimologi centuhan. Ya, mari kita mulai dari akar katanya. Centuhan terdiri dari 2 kata ya, yang artinya dari cen, yaitu berarti memeriksa dan memahami. Kemudian eh, memeriksa dan memahami, kemudian kita mengumpulkan data secara teliti dalam Jen itu. Kemudian tuan artinya proses penilaian dan analisis ya. Jadi dapat kita simpulkan diagnosis adalah proses pengumpulan informasi kondisi penyakit untuk menentukan keadaan kesehatan dan hakikat penyakit. Dari diagnosis, kita tahu sebuah perjalanan dari pengamatan menuju sebuah kesimpulan klinis yang matang. Kemudian, dalam kedudukan akademik, ini merupakan jembatan ilmiah ya, menghubungkan teori dasar TCM dengan aplikasi klinisnya, dan juga diagnosis ini merupakan kurikulum intri ya dalam kedokteran Tiongkok ya, mata kuliah wajib yang perlu kita pelajari. Ia tanpa menguasai diagnosis, kita tidak bisa menerapkan teori yang dan organ jangkau pada pasien yang kita temui ya. Jadi penting sekali untuk belajar teori diagnosis ini ya. Udah belajar diagnosis ini. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah diagnosis PTT. Awalnya berasal dari zaman Prajin, dinasti ya. Di situ ada Cowley, penggunaan 5 suara, 5 warna, dan 5 J untuk prediksi hidup mati seseorang. Kemudian juga uh, ada tabib legendaris ya, bernama Pian Sui, yang mampu menentukan letak penyakit dengan melihat warna dan meraba nadi. Ini membuktikan bahwa sejak ribuan tahun lalu metode non-invasif itu sudah menjadi keunggulan dalam pengobatan tradisional Tiongkok ya. Dan beliau ini juga pionir dalam 4 metode diagnosis Sichen. Kemudian pada juga ada peletakan dasar teori dari kitab Huang Di Neijing, kitab Kaisar Kuning, itu adalah fondasi dalam pengobatan tradisional Tiongkok.
Kitab ini menjelaskan bahwa diagnosis itu harus mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal secara holistik. Dan disinilah konsep pengamatan SEN ya, itu mulai diperkenalkan ya. Dia membahas secara detail tentang wangsang atau semangat, cas, warna, siamai atau nadi. Dan poin pentingnya adalah ya tadi menekankan pandangan holistik antara faktor internal dan eksternal. Kemudian juga ditemukan arkeologis dan Mawang Tui di kitab Yin Yang Mai Si Hou itu kitab khusus diagnosis pertama yang tercatat. Kemudian ada kitab Wu Ze Er Ping Fang, bentuk awal sistem pengobatan berdasarkan diferensiasi sindrom. Penemuan ini adalah catatan tertulis yang mana ilmu nadi ya, menunjukkan bahwa nenek moyang kita sebelumnya itu sudah mengklasifikasikan kondisi hidup dan mati ya, berdasarkan juga denyut nadinya. Kemudian eh, ada evolusi dinasti Jin hingga modern itu perkembangannya terkait diagnosis. Ada Jin, Wai Jin, kitab nadi pertama yang ditulis secara sistematis. Kemudian ada Ming Jin, fokus pada diagnosis lidah dengan zenzan dan penyakit menular melalui sistem pengulangan Wei, Ji, Ying, Sui ya. Dan di era modern ini sudah ada standarisasi internasional ya, atau buku ajar yang eh, mengajarkan tentang cara mendiagnosa secara TCM. Selanjutnya kita akan pelajari metode diagnosis atau SIGEN. Si artinya 4 ya, 4 cara pemeriksaan secara TCM ini. Yang pertama ada wancang atau pemeriksaan melihat. Dengan metode melihat ini kita bisa melihat apa? Melihat semangat, warna wajah, bentuk tubuh, postur lidah. Yang artinya eh, dengan pengamatan tersebut itu kita bisa melihat refleksi kondisi organ dalam melalui penampilan luar ya. Karena salah satunya dia pengamatan yang penting adalah lidah. Kita tahu dalam TCM lidah itu ada jendela organ dalam. Dengan kita melihat warna lapisan lidah itu, kita bisa melihat kondisi qi atau darah dari seseorang. Kemudian ada kedua adalah wenceng, mendengar dan membau. Ini tidak hanya kita di pendengaran itu kita lihat suara bicara, pola nafas, suara batuk, cekukan, dan di penciuman kita lihat aroma mulut, tubuh, dan sekresi apa yang berbau seperti busuk, asam, atau manis. Dengan itu kita bisa menginterpretasikan misalnya kalau kita mencium sesuatu ya dari tubuh atau mulut pasien itu bisa memberikan petunjuk apakah it- pasien itu dalam kondisi panas atau lembab yang terjadi di dalam tubuhnya ya dengan metode Wenzel ini. Dan ada Wenzel yang lain yaitu dengan pemeriksaan menanyai. Jadi sama-sama namanya Wenzel tapi ada bedanya ya, yang atas tadi mendengar dan membau, yang kedua adalah yang bawahnya ada pemeriksaan dan menanyai. Di sini kita harus menanyai tentang proses terjadi penyakit, gejala saat ini, riwayat masa lalu, dan gaya hidup dari pasien ya. Fokusnya dari metode ini adalah memahami keluhan subjektif pasien yang tidak bisa dilihat melalui mata ya, atau pengamatan dari terapis praktis ini. Di Bencen ini misalnya kita menanyai
eh, memahami cerita di balik penyakit tersebut dari sudut pandang pasiennya, maksudnya dari pencen ini. Kemudian yang metode keempat ada Shijen atau meraba menekan. Di sana ada Chenmai, diagnosis nadi itu di pergelangan tangan ya atau Junko ya. Kemudian ada juga palpasi menekan di area tertentu seperti dada, perut, kulit, dan titik akupunktur namanya Susui. Dari metode ini kita bisa mendeteksi rasa nyeri atau perubahan fisik ya untuk palpasinya ya. Maupun nanti kita bisa mengetahui misalnya kalau nadinya itu teraba, slow atau cepat, berarti indikasi ada panas. Seperti itu, ada gambaran-gambaran tentu dari nadi ya yang bisa kita prediksikan gitu. Kemudian kita juga sebagai praktisi atau yang belajar diagnosa itu harus bisa mensinergiskan empat metode itu ya. Prinsip pentingnya keempat metode itu saling melengkapi, tidak bisa saling menggantikan. Pengumpulan informasi harus mencakup gejala subjektif yang diutarakan pasien Cengcuang dan tanda objektif Tijeng serta juga riwayat penyakit. Baru dari aspek-aspek tersebut kita bisa menentukan diagnosa yang tepat ya. Ingat kembali keempat metode ini ada satu kesatuan. TCM itu melarang kita sebagai praktisi hanya mengandalkan satu metode, misalnya hanya meraba nadi saja, atau mungkin meriksa lidah saja. Kita harus menggabungkan keempatnya ya untuk mendapatkan diagnosa yang akurat. Kemudian kita masuk diferensiasi penyakit dan sindrom. Kita kenal istilah-istilahnya dulu. Di sini ada Ping yang artinya diagnosa penyakit. Definisinya adalah menentukan jenis penyakit Pingcung dan beri nama ini. Contohnya nah, kesal atau batuk, shock, diabetes mellitus atau psikosiarisis ya. Cengling ini fokus pada nama penyakit secara umum ya. Ini membantu kita memahami jalur perkembangan penyakit tersebut dari awal hingga akhir sehingga bisa memahami sifat dari penyakitnya ya. Kemudian ada Bienseng, bienjang atau diferensiasi sindrom. Seng atau sindrom adalah ringkasan hakikat patologis ya, lokasi dan sifat pada tahap tertentu dari suatu penyakit. Contohnya ada sindrom lembab panas kandung kemih. Uh, dari pinceng ini adalah ciri khas dari TCM ya. Sindrom adalah kondisi pasien pada tahap tertentu. Dua orang itu bisa menderita penyakit yang sama, namun memiliki sindrom yang berbeda, sehingga pengobatannya pun berbeda. Itu yang ciri khas dari TCM yang perlu kita ketahui. Kemudian ada Cheng Ming dengan versus Chang Hao. Di sini kita harus membedakan antara nama sindrom sebagai kesimpulan dan manifestasi sindromnya ya, sebagai kumpulan tanda-tanda klinis yang kita temukan pada pasien. Jadi Ceming itu nama sindrom, label diagnosis misalnya stagnasi hati, sedangkan Changho itu manifestasi kumpulan tanda klinis yang muncul bersamaan dalam satu sindromnya. Kemudian kita harus mengetahui Chengsu. Chengsu ini adalah elemen sindrom. Setiap sindrom itu memiliki dua elemen dasar ya, di mana lokasinya sama apa sifatnya. Apakah penyakit itu di paru, apakah sifatnya panas atau dingin. Elemen ini disebut Jiangsu ya. Misalnya
Ping Wei lokasinya itu bisa di paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Kemudian Ping Xing itu sifat, bisa panas dingin, defisiensi, ekses. Kemudian hubungan Ping sama Cheng ini, penyakit itu memberikan gambaran besar, sementara sindrom itu memberikan detail untuk tindakan saat ini. Diagnosis yang sempurna dalam TCN adalah gabungan dari keduanya, dari penyakit itu alur vertikal atau keseluruhan proses, sedangkan sindrom Addison itu kondisi horizontal tahapan saat ini. Keduanya harus digabungkan untuk pengobatan yang presisi. Kemudian ini kayak peta konsep atau gambaran terkait diferensi penyakit dan sindrom ya. Ada yang tadi gejala atau dan tandanya itu ada perubahan abnormal yang dirasakan pasien sendiri dan tanda abnormal yang diperoleh dari dokter atau pemeriksanya. Jadi si tadi 4 cara pemeriksaan. Kemudian ini menjadi dasar awal untuk menganalisis dan menilai pola penyakitnya. Setelah itu akan mendapatkan cengkuang gejala dan tincang tanda. Gejala itu seperti sakit kepala, batuk, dada sesak. Ini berarti sifatnya adalah subjektif dari pasiennya ya. Kemudian kalau tanda ini objektif ya, jadi wajah pucat, lidah merah, nadi, sen, atau wah gitu ya. Kemudian dari Chang atau sindrom, eh, Chang atau sindrom atau pola penyakitnya, itu adalah refleksi dari esensi patologis pada suatu tahapan dalam proses terjadinya dan evolusi penyakit. Terjadi dari sekelompok gejala terkait yang secara berbeda-beda itu mengungkapkan pingin penyebab penyakitnya, Ping mekanisme penyakitnya, Ping lokasi penyakit, Ping sifat penyakit, Ping kecenderungan penyakit. Sehingga misalnya dalam kasus dalam contohnya ini ada namanya sindrom panas lembab hati kandung lembab atau Kang Tan Sirejeng ya. Nah, ini kita perlu analisa lokasinya di mana dari sindrom ini. Berarti lokasinya itu di gang tan ya, di hati dan kandungan empedu. Sifat penyakitnya apa? Tadi ya, panas lembab, kemudian mekanisme penyakitnya adalah lembab panas di hati dan kantung empedunya ya. Kemudian kita masuk pink. Penyakit ini adalah proses evolusi patologis dengan hukum perkembangan tertentu yang muncul di bawah pengaruh penyebab penyakit akibat pergulatan atau pertarungan ya antara cengci, Qi sehat, dan patogen atau CHI, serta ketidakseimbangan yin yang secara spesifik itu menunjukkan sejumlah gejala tertentu dan pola sindrom sesuai dengan pada setiap tahapnya. Ini kalau Ping atau penyakit itu contohnya kan mau atau flu, feijang, ya, emfisema paru, sietong nyeri hipokondrium, Xiongbi sindrom obstruksi dada seperti angina, Sichong edema, Xie diare, Simian insomnia, pengobatan darah rahim abnormal, juga ada varika atau pertusis. Kemudian ada lagi Biencang atau identifikasi pola sindrom. Ini adalah proses berpikir untuk menganalisa secara komprehensif data kondisi klinis di bawah bimbingan teori pengobatan tradisional Tiongkok sehingga kita bisa menilai pola sindrom untuk menyediakan dasar bagi Yunce ya penentuan pengobatannya. Itu bisa didasarkan dengan pakang ya identifikasi pola 8 prinsip. Bisa juga identifikasi pola berdasarkan penyebab. Kemudian ada juga identifikasi sindromnya berdasarkan pola Qi, darah, Jinye. Ya. Juga ada identifikasi pola berdasarkan Changfu-nya yang terkait ya. Ini totalnya ada 8 jenis penentuan diagnosa sindrom secara TCM. Kemudian kita akan masuk konsep dari Pakang ini ya, 8 prinsip. Jadi 8 prinsip ini ada apa saja? Yang bagian besarnya ada yang dan yin ya, bagiannya. Kemudian dia dibagi lagi menjadi yang termasuk yang itu ada
Piau atau eksterior, re atau panas, kemudian ada se atau excess ya, yang termasuk yin itu li atau dalam interior, kemudian ada dingin, dingin, kemudian ada su atau defisiensi. Kemudian dari Piau Li ini termasuk identifikasi yang terfokus pada lokasi penyakit ya. Kemudian kalau rehan dingin panas excess defisiensi itu dia berdasarkan sifat penyakitnya, identifikasinya. Dari identifikasi lokasi penyakit ini, cara membaginya lagi itu juga dibagi jadi 5 kategori ya. Ada identifikasi pola 6 level atau lapisannya. Ini 3 yin, 3 yang seperti tayin, tayang itu ya. Kemudian ada uh, identifikasi pola berdasarkan empat tahapan ya, Wei, Ji, Yin, Sui. Kemudian identifikasi pola Sanjiao, terus pola berdasarkan Cangpu. Kemudian ada juga identifikasi pola berdasarkan meridian dan kolateralnya. Kalau dari sifat penyakit, ini dia dibagi jadi 2 aja. Ini ada yang karena cedera internal, yaitu oleh 7 emosi ya, Neisang. Kemudian ada juga 6 faktor iklim patogenik dan wabah epidemik ya, Liu Yin dan uh, Ili ya. Kemudian dari pembagian tadi yang ini itu dibagi lagi untuk waktu dan kedalaman lapisan ini ada 3 ya, yang dari pola 6 lapisan dan Wei Ji, Xing, Sui sama Sancho ini dia masuk ke dalam waktu dan kedalaman lapisan, serta dari Liu Yin tadi 6 patogen eksterior itu yang invasi patogen eksternal itu keduanya digolongkan menjadi penyakit eksogen ya. Biasanya invasi patogen eksternal, kalau yang tadi Changfu sama Jenglu serta penyebab cedera internal karena 7 emosi ini, kalau yang ketiga di atas ini tadi Sanjiao, Changfu, Jingluo ini adalah terkait posisi spasialnya, dan kalau Neisang 7 emosi tadi terkait eh, cedera internal yang menyebabkan gangguan Ji sehat ya, cengcinya. Ini keduanya itu tergolong termasuk penyakit endogen pengelompokannya. Kemudian dari penyakit eksogen ini juga bisa dibagi lagi. Jadi sifatnya, tipenya itu Han dan Wen. Panas ya, Han ini dingin. Itu biasanya pola identifikasi sindromnya kalau berdasarkan teori itu ada penyakit Sanghalu ya, 6 lapisan ya. Tayin, yang tayang, yang Ming, Tayin, dan sebagainya. Kemudian kalau panas ada penyakit istilahnya Wen Bing Sui ya, penyakit karena panas itu ada 4 level ya, Wei Ji Ying Sui, dan juga dari pengompokannya bisa berdasarkan Sanjiu ya, identifikasi pola Sanjiu, tiga Jiu ya, ada Jiu atas, tengah, dan bawah. Kemudian kita akan masuk ke 3 prinsip diagnosis ya. Dalam teori TCM itu, fondasi dasarnya adalah konsep holistik ya. Diagnosis TCM ini tidak bisa dipisahkan dari pandangan holistik. Kita melihat manusia itu sebagai satu kesatuan organik yang berinteraksi antara musim, iklim, maupun lingkungan sosialnya ya. Dari bagian luar bisa mencerminkan bagian dalamnya, konsep holistik seperti itu. Kemudian dalam 3 prinsip diagnosisnya ada yang pertama si Wei Chuai Nei, itu artinya dari luar untuk mengetahui dalam ya, menggunakan gejala luar untuk menduga perubahan organ dalam, ji dan darah maksudnya.
Kemudian ada yang kedua adalah Chen Wei Zhu. Berarti kita melihat yang kecil untuk mengetahui yang besar. Kita melihat perubahan kecil di tempat tertentu untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh ya. Misalnya lidah dan nadi itu adalah miniatur dari seluruh kondisi tubuh kita. Jadi dengan melihat itu ya kita tahu kondisi kesehatannya ya. Kemudian yang ketiga Yin Chang Han Piang, yaitu menggunakan yang normal untuk mengukur perubahan. Eh, Kalau kita tahu kondisi normalnya, kita tahu saat terjadi kelainan ya, atau kondisi tidak sehat ya. Misalnya kita harus tahu gimana sih wajah seorang yang sehat atau nadi sehat itu seperti apa, sehingga kita tahu kalau terjadi sakit itu wajah atau nadinya itu gambarannya seperti apa. Kemudian ada 4 prinsip operasional klinis ya. Centi senca atau pemeriksaan holistik. Dalam praktek itu kita harus memeriksa secara menyeluruh. Kita tidak boleh hanya fokus pada jempol yang sakit. Jika seluruh tubuh pasien itu menunjukkan gejala kekurangan darah ya. Itu tidak boleh hanya fokus pada area yang sakit tanpa mempertimbangkan yang lain seperti iklim, musim, dan kondisi mental pasien. Seperti itu. Kemudian ada Sichen Hachan, penggabungan 4 metode. Menjadi dokter atau praktisi TCM yang hebat itu tidak hanya dengan meraba nadi sebentar terus meresepkan obat ya. Kita perlu mengkonfirmasi temuan nadi dengan pengamatan lidah, tanya jawab. Ya, intinya menerapkan 4 metode diagnosis yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian ada Pinceng CH, gabungan penyakit dan sindrom. Gabungan antara penyakit dan sindrom itu memastikan kita mengobati akar penyebab sekaligus gejala yang muncul saat ini. Ini adalah pendekatan pengobatan yang presisi ya. Menentukan jenis penyakit, bantu memprediksi masa depan penyakitnya. Menentukan sindrom, bantu menentukan tindakan pengobatan saat ini yang tepat ya. Ada juga interaksi Chen dan Tuan. Diagnosis bukan proses sekali jalan. Kadang kita harus memeriksa kembali, menilai ulang, dan berdalam pengamatan seiring dengan perkembangan kondisi pasien ya. Supaya penilaian kita itu eh, menjadi akurat ya. Jadi tidak hanya berdasarkan hari ini diperiksa ya udah tidak didiagnosi lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau kayak gitu biasanya nanti mungkin penyakit itu biasanya terjadi perubahan yang dinamis ya. Jadi nggak bisa kita hanya mendiagnosisnya dalam satu waktu saat pertemuan pertama. Sedangkan pertemuan kedua, ketiga selanjutnya tidak kita diagnosis lagi. Selanjutnya kita masuk ke dokumentasi dan cara belajar. Penulisan catatan medis atau PINGLI ini adalah rekam medis, adalah tanggung jawab profesional ya. Mencatat perjalanan hidup mati pasien dan juga menjadi bahan hukum serta riset yang sangat berharga. Ya, fungsinya ya untuk legalitas, riset pengajaran dan manajemen medis, kemudian juga Cengci ini tradisi mencatat resep dan perkembangan pasien zaman kuno ya, sehingga kita tahu dulu itu penyakit ini pengobatannya apa sih gitu. Terus juga kita harus membaca catatan kasus ya, IN. Itu ada salah satu teknik terbaik belajar, yaitu adalah membaca YEN ya. Ini adalah catatan kasus para guru besar terdahulu atau senior. Dari sana kita akan belajar bagaimana mereka berpikir untuk memecahkan teka-teki dari suatu penyakit ya. Karena mereka eh, sudah lebih ahli dari kita yang baru belajar. Jadi kita harus memahami alur berpikir klinisnya untuk menyelesaikan kasus yang kita temui.
yang sama kondisinya seperti yang mereka sudah temui sebelumnya. Kemudian strategi belajar yang pertama, teori dan pemikiran. Untuk menjadi ahli dalam diagnosis, perkuat teori dasarnya ya. Diagnosis itu tanpa teori dasar bagaikan bangun rumah tanpa fondasi. Latihanlah cara berpikir dialektis dan logisnya ya, secara pendekatan TCM. Dengan cara kita dalam teori dasarnya, seperti konsep-konsep Changfu, Jisui, Jinie, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus melatih pemikiran klinis ini dengan untuk menghindari pandangan yang terisolasi atau sepihak. Kemudian strategi kedua adalah teori tanpa praktek, itu adalah buta ya. Eh, Tidak ada jalan pintas selain praktek. Jadi kita harus turun ke aplikasi klinis, kita harus banyak meraba nadi sebanyak mungkin, mengamati ribuan lidah. Dengan hanya melalui praktek, pengetahuan akan berubah menjadi keahlian ya. Jadi memang perlu sering dilatih keterampilan tangan, nadi, mata dengan melihat lidah secara standar dan berulang kali pada asin yang sebenarnya supaya keahlian kita menjadi terasah. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk pengantar diagnosa pengobatan tradisional Tiongkok. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan memberikan gambaran yang komprehensif ya terkait diagnosa penyakit TCM. Untuk membahas yang lebih lanjut, nanti akan diadakan kelas ya untuk pembahasan diagnosis dari diferensiasi sindrom Changfu. Nanti bisa diikuti dalam pertemuan kelas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat semuanya.